Halo Brand, kembali lagi di Amanda Channel. Inilah pentingnya tanggal 9 Mei bagi Rusia, Brand. Diyakini akan menjadi hari deklarasi perang. Nah, ajur atau jadi atau tidak jadi kurang 3 hari lagi. Bagaimana ini nanti, Brand? Mari kita simak beritanya. Rusia mungkin telah menginvasi Ukraina sejak tanggal 24 Februari lalu meski Presiden Vladimir Putin bersikeras bahwa pasukannya melakukan operasi militer khusus alih-alih menyatakan perang. Namun para pejabat dan analis barat percaya operasi itu bisa berubah pada 9 Mei tahun 2022 mendatang. Jadi dia tanggal 22, tanggal 9 Mei tahun ini kurang 3 hari lagi. Tanggal 9 Mei memiliki arti tersendiri bagi Rusia, di mana pada saat itu tiba, sangat mungkin Putin akan mendeklarasikan perang resmi. Lantas arti 9 Mei bagi Rusia berikut penjelasan yang dikutip dari CNN. Nah, usut 9 Mei dikenal sebagai Victory Day atau hari kemenangan di Rusia, memperingati kekalahan negara itu dari Nazi pada tahun 1945, Brand. Hari itu ditandai dengan parade militer di Moskow dan para pemimpin Rusia berdiri di makam Vladimir Lenin di Lapangan Merah untuk mengamatinya. 9 Mei dirancang untuk pamer ke penonton tuan rumah untuk mengintimidasi oposisi dan untuk menyenangkan diktator saat itu, kata James Nicke, direktur program Rusia Eurasia di Chatham House, Brand. Jadi ada apa deh dengan 9 Mei? Apakah kalian lahir di 9 Mei? Nggak beruntung lah, karena di saat itu hari perang. Bercanda. Para pejabat barat telah lama percaya Putin akan memanfaatkan makna simbolis dan nilai propaganda hari itu untuk mengumumkan pencapaian militer di Ukraina. Presiden Rusia memiliki mata yang tajam untuk simbolisme setelah meluncurkan invasi sehari setelah hari pembela tanah air, hari militer penting lainnya di Rusia. Jadi 9 Mei bukan angka 9 yang biasa-biasa saja, Brena. Bagaimana menurut kalian terkait hal ini? Silakan bejrot di kolom komentar. Disebutkan ada persiapan mobilisasi. Putin memiliki banyak pilihan. Menurut Oleg Ignatov, analis senior Rusia di Crisis Group, menyatakan perang adalah skenario terberat, katanya. Sementara itu Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky yang belum secara resmi menyatakan perang terhadap Rusia memberlakukan darurat militer di Ukraina ketika invasi dimulai. Pilihan lain bagi Putin adalah memberlakukan undang-undang mobilisasi Rusia yang dapat digunakan untuk memulai mobilisasi militer umum atau sebagian dalam kasus agresi terhadap Federasi Rusia atau ancaman agresi langsung. Pecahnya konflik bersenjata yang ditunjukkan terhadap Federasi Rusia itu akan memungkinkan pemerintah tidak hanya mengumpulkan pasukan tetapi juga menempatkan ekonomi negara pada pijakan perang. Pasukan Rusia telah kehilangan setidaknya kurang lebih 15.000 tentara sejak awal perang, menurut Nikkei, dan bala bantuan akan dibutuhkan jika Moskow ingin mencapai tujuannya di Ukraina. Mobilisasi dapat berarti memperpanjang wajib militer bagi tentara yang saat ini berada di angkatan bersenjata, memanggil pasukan cadangan atau membawa masuk pria-pria usia pertempuran yang telah menjalani pelatihan militer, kata Ignatov, Brand. Ignatov menambahkan langkah itu akan memaksa Putin untuk mengakui bahwa invasi ke Ukraina tidak berjalan sesuai rencana. Ini adalah keputusan yang sangat berisiko. Selain itu, hal tersebut dapat mengurangi dukungan untuk Putin di dalam negeri karena beberapa orang Rusia mendukung invasi ke Ukraina tanpa ingin secara pribadi pergi dan berperang, kata analis itu. Masih mungkin bagi Putin untuk memberlakukan undang-undang mobilisasi tanpa secara resmi menyatakan perang terhadap Ukraina. Putin juga dapat memberlakukan darurat militer di Rusia, menangguhkan pemilihan umum dan lebih lanjut memusatkan kekuasaan di tangannya. Jika Putin tidak menyatakan perang, dia mungkin mencari tempat lain untuk membuat pernyataan menandai hari kemenangan. Pilihan lain termasuk mencaplok wilayah yang memisahkan diri dari Luhansk dan Donetsk di Ukraina Timur, membuat dorongan besar untuk Odessa di selatan, maupun mendeklarasikan kontrol penuh atas Mariupol. Ada juga indikasi Rusia mungkin berencana untuk mendeklarasikan dan mencaplok Republik Rakyat di kota Tenggara Kherson, Brand.
Namun usut punya usut, juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat Ned Price mengatakan ada alasan bagus untuk percaya bahwa Rusia akan melakukan segala yang mereka bisa untuk menggunakan 9 Mei sebagai tujuan propaganda. Nah, Brand, itu tadi pembahasan admin seputar usut punya usut pentingnya tanggal 9 Mei bagi Rusia diyakini akan jadi hari Putin deklarasikan perang ke Ukraina. Nah, bagaimana menurut kalian terkait hal ini? Silahkan bejrot-bejrot di kolom komentar. Nah, Brand, oke, sekian dulu video dari Amanda Channel. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang dan tentunya bisa bermanfaat bagi kalian semua. Nantikan video menarik dari kami lainnya. Terima kasih, see you next time, bye.